Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di depan saya ada sebuah center yaitu Lumintop Tor 1, center yang sangat spesial. Saking spesialnya saya merubah format videonya jadi tempel-tempelan klip ini karena biar teman-teman bisa lebih melihat keunikan center ini. Kenapa ini center yang menggunakan LED, jadi bukan LED. Kalau LED sendiri kan light emitting dioda ya, seperti ya teman-teman udah tahu. Kalau ini LEP, jadi dia laser yang excited by phosphor. Jadi dia laser yang dilewatkan atau mengenai fosfor, ada yang dipantulkan, ada yang dilewatkan, yang merubah karakteristik cahayanya menjadi lebih mendekati LED. Jadi putih, ada yang kekuningan juga ada, tergantung settingannya. Keuntungannya, reflektornya kalau LED biasa kan harus besar pemantulnya biar fokus. Nah kalau LEP ini kecil, cukup kecil saja, nanti pakai ada kaca konveks untuk memfokuskannya dan throw-nya jadi jauh sekali meskipun nilai lumennya sedikit. Nah ini Lumintop Tor 1 ini produk keduanya Lumintop untuk LEP kalau nggak salah. Soalnya Tor 2 dulu kalau nggak salah dan itu masih menggunakan metode pantulan. Dan yang ini sudah melalui, jadi kayak ada fosfornya dilewatkan laser terus difokuskan menggunakan lensa besar di depan itu untuk memfokuskan. Nah maksimal lumennya hanya 400 lumen, dia punya settingan low-nya juga 40 lumen yang bisa bertahan 1 jam 45 menit. Nah dia bisa diputar saudara-saudara, jadi ini seri yang gyro. Jadi ada yang aluminium yang beratnya 102 gram, ada titan yang 140 gram, titanium, dan ini gyro yang beratnya lumayan 203 gram, yang saya kira beratnya itu paling besar disebabkan oleh itu mekanisme ball bearing di bagian kepalanya itu. Jadi bodinya bisa diputar atau kepalanya diputar seperti itu. Dan banyak warna-warni, aksen warna-warni itu nanti menarik. Sebelumnya teman-teman jangan lupa like, subscribe ya channel ini biar teman-teman bisa update dan saya juga terbantu untuk biar lebih semangat mengupload video. Tadi saya sebutkan di awal ada dua mode low 40 lumen dan 400 lumen dan dia ada spesial modenya strobo dan mode polisi. Itu saya belum coba tapi nanti di bagian belakang jangan lupa itu bakal ada beam shotnya. Saya coba jarak dekat, jarak jauh, dan ada kenapa kok ada warna-warna di bagian tubuh dari center yang super unik ini. Ditenagai baterai 18350, jadi itu kalau diputar seperti itu. Ini lebih kayak mainannya orang gede kayaknya ya. Jadi kalau pakai ini tuh saya rasanya jadi harus bawa 3 senter, jadi 1 senter untuk penerangan biasa, senter ultraviolet untuk membantu si warna-warni itu nanti berubah ketika gelap. Jangan di skip, ikutin aja. Ini soalnya lumayan panjang. Dan LEP-nya ini tadi, meskipun yang 400 lumen, tapi dia intensitas cahayanya sampai 360.000 kandela. Itu 3 kali lipat dari center. Kalau teman-teman tahu video sebelum saya ini yang dia Cyan Sky K3 itu 2000 lumen, jadi 5 kali lebih terang dari ini, itu 100 ribuan lumen, 100 ribuan kandela. Ini 360 ribu lumen dicapai hanya dengan 400 lumen dan bisa mencapai 1200 meter, 1,2 kilometer. Sedangkan untuk UI user interface-nya dia sangat simple, on off pakai 1 kali klik, setengah kali klik ketika nyala untuk memindah memori. Jadi dia reverse clicky dan termasuk center LEP paling pendek waktu ini diluncurkan. Terus kemudian ada strobonya itu 2 kali setengah press dan polish flashnya 6 kali setengah press. Nah ini teman-teman bisa lihat sekarang ada tambahan cincin warna kuning itu cincin glow in the dark, aksesoris yang di dalam paketnya. Kemudian dia juga ada aksesoris ini kayak untuk megang sigar itu warna hitam dipasangkan di situ. Jadi untuk megang lebih mudah. Jadi itu silikon atau kenyu karet, mungkin silikon ya. Jadi lebih mudah atau digabungkan semua juga bisa. Silikonnya untuk megang ala sigar gitu. Dan ada cincin glow in the dark-nya. Gunanya apa?
itu nanti ketika di tempat gelap. Itu tadi sinarnya cukup fokus ya, kelihatan. Di tempat yang terang sore-sore pun masih kelihatan. Nah, ini ketika gelap, setelah kita cas dengan cahaya matahari atau senter ultraviolet, maka tombol-tombol warna-warni tadi akan menyala. Warna-warni keren, dan waktu diputer bikin geleng-geleng, senyum-senyum sendiri sih buat saya. Jadi rasanya ada ya senter yang nggak usah dinyalain aja dah heboh sendiri seperti ini, apalagi di kepala bisa diputer, semuanya nyala warna-warni. Untuk yang nggak suka senter mungkin ya ini gimmick ya, cuman untuk yang suka senter jadi menarik. Ini jadi kayak mainan orang besar. Tuh. Nah, ini lebih terang lagi ketika baru dicas, dan ekornya itu dia ada cahaya RGB. Jadi ada hijau, red, green, dan blue, berubah warna kayak napas gitu. Tuh, bawah motor atas berubah jadi biru, nanti berubah lagi menjadi ungu, merah. Kayaknya berubahnya transisinya nggak cuma ada putih juga, nanti lari ke hijau. Warna-warni deh, nggak hanya RGB, campurannya juga. Lumayan keren. Kemudian ini juga kalau dia hanya bisa kepala ya, kepala di bawah. Dia nggak bisa tail standing karena ekornya tadi itu jendol. Jadi dia hanya bisa kepala di bawah. Agak sayang sih. Cuman ya nggak masalah. Jadi kalau misalkan itu bisa dibalikan nanti, nggak juga ya. Tetap juga yang muter kepalanya, soalnya ekornya kan nempel ke tanah ya. Tapi ya seperti itulah. Nah, di bagian depan tadi juga kelihatan dia menyala. Di dalamnya tuh ada glow in the dark. Nah, ini kondisi kena matahari sebentar saja. Jadi glow in the dark-nya cukup terang, bahkan di kondisi yang remang-remang. Ini tadi barusan kena sinar matahari, tidak saya senteri, alami saja. Kita tempat yang agak gelap dikit seperti ini, ini udah kelihatan nyalanya. Ringnya itu di bagian depan ini apalagi terang dan cukup lama. Ini ekornya juga dia menyala terus, berpindah-pindah warna. Ini senter yang heboh sih beneran. Jadi kalau teman-teman yang agak skeptis, ini kok harganya lumayan, $300 lebih, 400 lebih mungkin malahan. Kalau sampai sini ya dikalikan saja udah 5 juta plus minus lah, 4 juta sampai 5 juta plus minus. Apalagi makin dia langka, karena sekarang udah Thor kelima ya, kalau nggak salah. Ini makin menarik lagi dan harganya bisa makin goib. Nah, kalau dipegang seperti itu dan ini di tempat yang lebih gelap, dia akan menyala lebih terang lagi dan cukup lama dia tahan. Nyalanya itu saya belum ngukur sih, karena memang belum ngukur juga, cuman dia lama gelapnya lagi. Nah, ini udah agak lama. Nah, ini kalau dinyalakan memang bukan center yang dipakai jarak dekat, close up, karena semuanya jadi wash out, terlalu gelap, terlalu putih. Jadinya apalagi nih, jarak kira-kira nih 1 meteran di karpet ya masih fokus sekali, jadi kurang nyaman. Nah, ini jarak sekitar 3 meter. Surprisingly kalau di mata saya ini masih bisa untuk ngelihat. Jadi yang low-nya itu yang 40 lumen tuh masih bisa untuk ngelihat kolong, celah. Nah, ini jarak 5 meter 7 meteran bisa terpakai. Nah, itu rumah sampai ujung sana sekitar 20 meteran. Jadi dia bisa menembus celah-celah antara daun-daun. Jadi cocok kalau teman-teman mau nyari. Nah, ini rimbun. Nah, itu saya bisa nembak ke rumah ujung sana yang jaraknya sekitar 300-an meter. Itu padahal dengan mode low. Sekarang kita coba mode high-nya yang lebih terang lagi. Nah, dia sampai situ. Dan ini diameternya katanya ya, yang giro ini lebih besar, jadi lebih bisa dipakai. Kalau yang sebelumnya lebih fokus, jadi ini lebih bisa dipakai untuk jarak menengah seperti ini. Itu rumah di ujung sana tuh kelihatan. Nah, ini jarak ke sana sekitar 60, nah, ke temboknya itu mungkin sekitar 5-7 meteran. Rapet sekali, benar-benar kayak lightsaber. Itu sampai jarak itu sekitar 30-40an meter. Itu ke atas rumah juga sekitar berapa itu ya tadi, 50-60an meter, kelihatan jelas. Kalau ada orang itu kelihatan lah kalau seperti ini, jarak seperti ini. Tur ke seberang sana sekitar 400an meter juga
mata saya yang tidak bisa melihat, tapi cahayanya jelas sampai ke sana, kelihatan jelas. Jadi seperti itu. Nah, ini saya coba lagi di daerah yang lebih jauh lagi, ujung sana sekitar mungkin 500-600 meter ya. Itu jelas sampai ke sana, dan saya sebenarnya harus ngezoom dan harus pakai Keker atau binocular untuk bisa ngelihat ke sana. Itu tadi yang low, ini yang high-nya apalagi. Kelihatan, nggak tahu orang yang di seberang sana silau sekali mestinya kalau ngelihat ke saya. Karena udah beda kampung, nggak kenal juga. Itu kelihatan ya, itu yang jarak dekat ini aja dah rasanya silau sekali. Tapi aslinya untuk yang low masih bisa, sekitar ya 7 meteran masih fungsional meskipun rapat sekali cahayanya. Ini saya coba di tempat yang berbeda, persis di depan tuh ada ada sungai kecil, selokan, segaris. Nah, ujung sana sekitar 125 meter, sangat jelas. Fokus sekali sih, jadi kalau untuk berburu mungkin dia lompat aja, sekali lompat gitu udah hilang buruan Anda. Jadi bukan sebuah center berburu karena kayak peta umpet nanti malah sama lampu cahayanya. Bagusnya sih thrower yang ada spillnya. Kalau ini benar-benar nggak ada spill, semua fokus di situ, seluas kira-kira mungkin 2 orang berdiri itu kelihatan di ujung sana. Panas, nggak terlalu panas ya karena dia hanya 400 lumen, tapi dia tetap step down sekitar 5 menit dia meredup sendiri karena dia juga ada overheat protection. Kalau di atas 50 derajat dia meredup dan bisa reset diulang lagi kalau mau dinyalakan lagi setelah adem. Itu bisa total sekitar 50 menit. Jadi kalau di 40 lumennya dia bisa 1 jam 45 menit. Ini cahayanya bisa untuk nunjuk lah, enak. Ini kalau di zoom baru mulai kelihatan apa yang di ujung sana. Karena sebenarnya kelihatan, cuman mata kita, nah itu kita zoom dengan kamera terbatas tuh kan jelas sekali. Itu kira-kira mungkin 2 orang gandengan masih kelihatan ya. Tuh jendela rumah segala macam kelihatan semuanya. Cuman begitu di zoom out ya satu garis kecil sampai ke ujung sana. Ini senternya depan belakang ada pairnya di bagian dalam, jadinya dia bisa pakai baterai flat top bisa atau button top juga bisa. Jadi pilihannya fleksibel, menyenangkan ini. Center nggak milih-milih baterai, nggak harus yang high drain karena hanya 400 lumen. Tapi karena dia senternya fokus, jadi harus bawa 3 senter. Satu senter ini, satu senter yang dipakai untuk melihat biasa LED, dan satu senter ultraviolet buat nyalain kelap-kelipnya tadi. Jadi untuk ngecas. Pakai senter biasa bisa, cuman lama. Jadi lebih bagus pakai ultraviolet untuk menerangi glow in the dark-nya tadi. Makanya saya tadi pakai cahaya matahari, terus masuk ke ruangan agak gelap, nyala semua karena ya matahari lah. Paling komplit cahayanya. Kalian menyimpulkan, kita malah kembali ke awal lagi. Jadi boxnya saja dulu kita lihat nih, kemasannya eksklusif ya, tebel, halus, belakangnya nggak macam-macam tulisannya. Hanya tulisan Lumitoptor 1200 meter nomor 1. Dan dia sedikit berbeda dari yang seri yang aluminium dan titan yang bukan Giro. Karena yang 2 itu dia menggunakan modenya low, medium, high tanpa blinky. Kalau yang Tor 1 versi Giro ini dia ada tambahan blinky. Dapat buku manual dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris. Kelihatan? Simple, hanya selembar gitu. Ini senternya sendiri yang didapat di paketnya nih, senternya ring glow in the dark yang dipakaikan di bagian belakang tadi, terus ada ring silikon dan baterainya. Nah, baterainya ini saya kurang tahu ini beli apa dikasih, udah dapat baterai. Kemudian kalau kita pasangkan, nah ini dia juga finishingnya sudah sandblast ya kalau nggak salah. Nanti saya review kalau salah. Nah, ini yang dibuka ekornya.
Jadi dibuka ekornya, karena kepala diputar juga muter terus saja dia. Kelihatan di sisi belakang ada pegas, di dalam depan juga ada pegas. Jadi bisa menggunakan baterai flat top atau yang button top seperti ini. Jendolnya ke depan, kita putar. Rasa gritty-nya khas dari senter dengan bahan titanium. Nah, seperti itu. Begitu dia nyala, itu akan mulai aktif. Dan karena titanium ya, dia dikendolin juga tetap kontak. Dan coba yang tadi mode belum, yang polish flash ya. Yang setengah 6 kali, 2, 4, 6. Nah, prip, prip, 3 kali, terus ada jeda 3 kali. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu kesimpulannya, ini hanyalah sebuah senter yang layak untuk dikoleksi. Kalau ada duitnya sih, kalau saya sarankan Hajar Black, karena unik, bisa diputer. LEP-nya juga sangat masih manusiawi untuk dipakai jarak menengah sampai jauh. Dan semua aksesoris yang ada ini bisa dibilang gimmick, bisa dibilang kelebihannya. Dan kalau saya sih ini kelebihan mutlak buat dia sih, karena ya kalau mau nyanyiin dia harus lebih heboh lagi. Dan ini sangat pendek ya, panjangnya hanya 97 mm, 1 mili lebih panjang dari yang versi aluminium dan titan yang tanpa jiro puter-puter gini. Diameternya juga kepalanya lebih gede, 36 mili dari yang regulernya 32 mili, dan bodinya 25,5 mm. Jadi senter yang bantat, nyaman dipegang. Dan terima kasih untuk Om di sana yang sudah meminjamkan senter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.